Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kuliah manajemen risiko agribisnis. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko agribisnis berbasis peternakan. Jenis agribisnis peternakan ya ada 4. Yang pertama ada agribisnis peternakan unggas. Ini juga meliputi 2, yaitu unggas lokal yang biasa disebut ayam kampung dan unggas ras ya biasa disebut ayam ras yang terdiri atas 2 tipe, ada tipe petelur dan ada tipe pedaging. Kemudian ada agribisnis peternakan ternak kecil. Selanjutnya ada namanya agribisnis peternakan ternak besar dan agribisnis peternakan aneka ternak. Risiko agribisnis ternak yang akan kita bahas pertama adalah risiko agribisnis ternak unggas. Sebagaimana yang kita pahami bahwa agribisnis itu terdiri atas beberapa subsistemnya, sehingga pada pembahasan risiko agribisnis ternak unggas ini kita akan membahas yaitu risiko ternak unggas subsistem hulu, kemudian risiko ternak unggas subsistem budidaya, dan risiko ternak unggas subsistem hilir, dan terakhir adalah risiko ternak unggas subsistem penunjang. Kita lihat dulu risiko agribisnis ternak unggas, yaitu tentang subsistem hulu ya, yaitu penyediaan sarana dan prasarana produksi dari ternak. Pada subsistem hulu, yaitu penyedia sarana produksi atau biasa disebut sapronat, itu terdiri atas penyediaan peralatan. Ya, di sini penyediaan peralatan adalah seluruh alat-alat unggas ya, ternak unggas, misalnya tempat pakan, tempat minum, termasuk alat-alat suntik dan semua perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan. Kemudian termasuk di dalamnya subsistem hulu, yaitu penyediaan pakan ya, penyediaan pakan ternak. Kemudian ada penyediaan bibit ya, atau kalau dalam peternakan disebut kalau unggas disebut DOC ya. Kalau dia ayam disebut DOC, kalau itik disebut DOD. Kemudian termasuk di sini subsistem hulu adalah penyediaan obat-obatan atau vitamin. Nah, selanjutnya risiko agribisnis peternakan unggas pada subsistem produksi. Kita kembali dulu ke risiko agribisnis ternak unggas dalam subsistem hulu ya, yaitu penyediaan peralatan. Apa risiko yang sering muncul ya pada penyediaan peralatan? Tentu yang pertama adalah tentang kerusakan dari alat-alat ya yang sering terjadi bagi penyedia ya, penyedia peralatan. Tentu itu harus merupakan risiko yang berpotensi untuk merugikan orang-orang yang bergerak pada subsistem hulu, yaitu penyediaan sarana berupa penyediaan peralatan. Yang kedua adalah risiko dari persaingan ya, persaingan dari para
pelaku agribisnis subsisting hulu yang bergerak pada penyediaan peralatan. Tentu di sini harus disiasati ya. Nah, untuk menghadapi persaingan ini, pertama tentu dari segi pemasaran harus kuat, kemudian yang kedua dari segi kualitas, dan yang tidak kalah penting ya penanganannya adalah ya orang-orang yang bergerak pada subsisting hulu, yang bergerak pada penyediaan peralatan ya adalah mempromosikan peralatan-peralatan ya, termasuk kelebihan ya, kecanggihan dari peralatannya dan kemudahan di dalam penggunaannya, serta tentu dari segi price ya, harga ya, bisa bersaing dengan penyedia-penyedia peralatan yang lain. Kemudian penyediaan pakan. Apa yang menjadi risiko pada penyediaan pakan? Yang pertama adalah termasuk kerusakan pakan itu sendiri. Ya, kalau lama bertumpuk di gudang tentu kemungkinan untuk rusak ya itu akan mudah. Ya, sehingga perlu manajemen pengaturan pakan di dalam gudang ya, terutama bagaimana supaya pakan itu tidak rusak oleh hama ya, seperti tikus. Tentu untuk memanage itu diperlukan cara untuk menanggulangi hama, terutama tikus dan makhluk-makhluk lain yang sering merusak ya kita punya pakan. Ya, misalnya menyiapkan perangkap-perangkap tikus, atau menyiapkan cuma harus berhati-hati ya, yaitu menyiapkan racun, karena bisa jadi tikus yang telah makan di racun itu bisa saja bersentuhan dengan pakan yang kita pakan kita, sehingga bisa berakibat fatal terhadap ayam ketika ayam itu makan. Nah, kemudian tentu ya harus setiap saat mengontrol ya pakan, terutama dari segi kualitas ya, apalagi kalau dalam kondisi dingin terkadang lembab, maka setiap saat penanggung jawab terutama yang bertugas di dalam gudang atau petugas gudang itu harus betul-betul melihat kondisi pakan yang tersimpan. Kemudian ya juga ya risiko pada penyediaan pakan ini adalah persaingan antara pelaku-pelaku bisnis yang bergerak pada subsisting hulu ini ya, yang menyediakan pakan ya, sehingga mereka harus bersaing dari segi kualitas. Nah, untuk menanggulangi itu tentu pertama harus menyiapkan pakan yang berkualitas ya, yang kedua harus bersaing dari segi harga ya. Kalau mampu menekan harga ya dibanding dengan penyedia pakan yang lain, maka insya Allah pakan itu akan mudah tersalurkan kepada peternak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya tentu membina mitra ya dengan peternak-peternak ya, agar pakan itu bisa tersalurkan dengan cepat kepada peternak. Kemudian subsisting hulu yang bergerak ya di dalam penyediaan bibit ya, resiko yang paling sering muncul pada penyediaan bibit ya, terutama adalah ya pada penetasan ya. Di situ ada risiko terkadang ada telur yang tidak terbuahi sehingga tidak mungkin akan ditetaskan. Kemudian ya risiko yang biasa dialami adalah adanya mortalitas di dalam busing itu sendiri. Nah, tentu bagaimana menanggulangi itu ya, pertama harus memastikan bahwa induk ayam yang kita siapkan sebagai penyedia telur untuk bibit itu harus betul-betul terinseminasi dengan baik ya, terinseminasi dengan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman. Yang kedua ya dilakukan clean dengan baik ya, yaitu penelitian terhadap telur-telur yang berisi bibit atau tidak.
Kemudian selanjutnya manajemen dari penetasan itu harus diperbaiki, terutama menyangkut tentang suhu dari mesin atau inkubator yang kita gunakan itu harus sesuai dengan petunjuk penggunaan dari dari mesin itu. Nah, itu untuk menanggulangi resiko-resiko dari penyediaan bibit, termasuk di dalamnya terkadang karena tidak tersanitasi dengan baik, mesin itu berbau, kemudian tentu akan muncul jamur dan bibit-bibit penyakit. Maka untuk menanggulangi itu, seorang pelaku subsisting hulu yang menyediakan bibit harus betul-betul melakukan sanitasi terhadap mesin tetas yang digunakan. Kemudian obat-obatan vitamin, tentu obat-obatan vitamin ini risikonya itu adalah pertama dari segi kadaluarsa obat-obatnya itu harus diperhatikan sehingga harus tersalur sebelum masa berlaku obat-obatannya itu usai atau mengalami semacam kadaluarsa. Kemudian tentu untuk obat-obatan ini membina mitra dengan peternak-peternak supaya obat-obatan itu bisa tersalur dengan baik. Nah, itu untuk subsisting hulu. Kemudian risiko agrobisnis peternakan unggas pada subsistem produksi, biasanya yang pertama ada risiko di tenaga kerja. Apa itu? Pertama, tenaga kerja yang kita pekerjakan kurang skill, mereka kurang terlatih bagaimana menangani ternak kita, mulai dari kecil waktu umur 1 hari sampai umur panen. Terkadang tenaga kerja itu baru bekerja atau memang sudah lama bekerja tapi mereka tidak mau belajar. Nah, gimana cara menangani risiko ini? Tentu sebagai seorang pemilik bisnis terutama manajernya harus betul-betul mengontrol tenaga kerja yang dipekerjakan dan setiap saat memberi bimbingan atau penyuluhan kepada mereka agar mereka bisa bekerja sesuai dengan standar operasional di dalam usaha unggas, terutama penanganan DOC yang masih sangat umur muda itu sangat riskan sekali, sehingga tenaga kerja yang kurang skill ini harus didampingi setiap saat sampai dia betul-betul paham dan tahu serta terampil di dalam bekerja. Kemudian risiko dari tenaga kerja yang lain yaitu biasanya mereka sudah lama bekerja sudah ahli, tapi kemudian mereka berhenti. Ini juga adalah risiko yang akan kita hadapi, sehingga kita harus mendidik lagi tenaga-tenaga baru untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, tentu mungkin ada beberapa alasan sampai mereka berhenti, bisa karena salary atau upahnya maka manajemen harusnya memperhatikan kondisi itu terutama suasana kerja mereka mereka bekerja dengan senang hati dan mereka tidak bekerja dalam tekanan sehingga manajer harus membuat betul-betul tenaga kerjanya seolah-olah mereka bekerja pada usahanya sendiri. Kemudian risiko dari tenaga kerja yang lain adalah terkadang ada tenaga kerja yang mogok kerja mereka menuntut sesuatu lalu mereka mogok tidak kerja. Bayangkan kalau misalnya ternak unggas tidak diberi makan dalam sehari, itu adalah potensi kerugian yang sangat besar, karena ayam-ayam kita akan mengalami stres dan pada akhirnya banyak nanti akan mati. Maka ini harus diantisipasi jangan sampai ada tenaga kerja yang mogok kerja. Maka ketika mereka direkrut betul-betul mereka harus diperhadapkan kepada semacam komitmennya agar mereka tidak melakukan itu. Dan kalau ada masalah yang mereka hadapi seharusnya dikonsultasikan dengan pihak manajer supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diatasi dengan baik. Mereka bisa bekerja dengan baik
dan juga mereka ya bisa memberikan dampak ya positif terhadap agribisnis yang kita tekuni. Kemudian ada risiko dari segi manajemen ya. Ya, manajemen di sini ya tentu ya ada mulai dari tingkat manajer ya, apakah itu top manajer, apakah itu manajer di lapangan ya, di kandang, seharusnya memiliki manajemen yang baik ya. Bagaimana dia membuat perencanaan, bagaimana mereka ya membuat perencanaan dengan baik, kemudian melakukan aktualisasi di lapangan, lalu yang paling penting adalah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dari instruksi yang diberikannya. Terutama untuk manajemen pemeliharaan ayam ini sangat penting sekali ya, harus diperhatikan ya, bagaimana memulai membuka usaha itu ya, mempersiapkan kandangnya, kemudian mengatur tenaga kerjanya ya, menghitung kebutuhan ternak ya, dan memperkirakan kira-kira ya berapa banyak hasil atau produk yang akan kita hasilkan, kemudian merencanakan pemasarannya dengan baik. Kemudian ya manajemen dari segi sumber daya manusia itu harus diatur dengan baik ya, untuk meminimalisir risiko dari segi manajemen ya, karena manusia itu ya sumber daya kita, tentu yang namanya manusia ya memiliki tingkatan kemampuan yang berbeda, kemudian mereka juga biasanya memiliki sifat ya, sikap perilaku. Nah, seorang manajer ya, manajer harus memahami itu agar mereka bisa memanage sumber daya manusianya dengan baik. Kemudian ya mereka harus mampu menempatkan pada posisi di mana kompetensi yang mereka miliki. Jadi kalau yang ahli dalam pemeliharaan ya tempatkanlah di situ. Kalau yang ahli dalam bidang dalam bidang pembibitan ya tempatkanlah mereka di situ, dan seterusnya. Lalu ada risiko lingkungannya. Risiko lingkungan ini biasanya karena lingkungan bising ya, lingkungan bising, sibuk, tidak kondusif ya. Kemudian lingkungan peternakan yang ya kandang misalnya tidak sesuai, tidak saniter. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memanage risiko lingkungan ini ya. Misalnya lingkungan yang bising itu disiasati dengan ya sekalian membiasakan ayam atau unggas kita menjadi bising ya. Caranya bisa diputarkan apa bunyi-bunyian di kandang atau apa ya, sehingga begitu ada bising tiba-tiba itu membuat ayam kita terbiasa ya, akomodatif dengan kondisi sekalipun itu ada kebisingan ya. Kemudian lingkungan peternakan ya, kandang yang tidak sesuai bentuknya ini yang perlu yang diperhatikan ya, karena terkadang ada kandang yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan ya, misalnya panas tapi tidak memiliki ventilasi dengan baik. Kemudian ya tidak saniter ya, lingkungan ini sangat-sangat memprihatinkan sekali kalau suatu usaha peternakan tidak saniter atau tidak higienis. Kemungkinan untuk berkembang bibit penyakit itu sangat besar. Maka untuk menanggulangi lingkungan yang seperti itu, tentu biosecurity ya itu harus diperketat, yaitu bagaimana mensanitasi setiap orang yang lalu lalang masuk, kemudian termasuk pekerja dan tamu dan sebagainya, termasuk alat angkut yang masuk itu harus disanitasi setiap saat. Kemudian ada risiko karena cuaca atau iklimnya, apakah cuaca panas atau cuaca dingin. Nah, proses peralihan ini cuaca ini biasa yang membuat terkadang ayam kita atau unggas kita mengalami masalah ya, cuaca yang panas dan dingin. Nah, kalau cuaca yang panas itu bisa di manage ya dengan mengatur mengatur dinding ya, tirai ya, dinding tirai dari kandang kita
kalau itu misalnya bukan close ya, bukan kandang close atau tertutup. Nah, kalau tertutup tidak, tentu menggunakan pendingin ya, menggunakan pendingin. Nah, kalau misalnya tidak tertutup menggunakan semacam tirai, maka tirainya harus dimainkan. Pada saat misalnya panas, tirainya dibuka, dan pada saat cuaca dingin maka tirainya ditutup. Itu dalam rangka manajemen menanggulangi risiko cuaca iklim, karena ketika cuaca panas sekali atau dingin sekali, maka itu bisa membuat unggas yang kita pelihara stres, dan ujung-ujungnya kalau stres ya dia tidak makan, dia akan bermasalah dalam pakannya, dan pada akhirnya menjadi ya tidak mau makan, dan akhirnya terjadi kematian atau mortalitas. Kemudian ada risiko biosecurity. Ya, risiko biosecurity ini tentu diakibatkan oleh beberapa. Pertama, bisa karena pengunjung atau tamu yang tidak higienis ya. Yang kedua, bisa karena angkutan yang tidak higienis. Yang ketiga, bisa karena pekerja atau pengelola yang tidak higienis. Nah, gimana cara menanggulangi ini? Cara menanggulangi ini tentu ya harus mengaktifkan biosecurity, yaitu melakukan sanitasi pada setiap orang yang lalu lalang yang masuk ya, dan berusaha untuk memperketat agar tidak semua orang yang tidak berkepentingan itu masuk ke area kandang kita, karena itu bisa berakibat sangat fatal ya, karena bisa saja ya seorang yang masuk menjadi inang atau induk atau pembawa atau carrier dari bibit penyakit yang masuk ke dalam kandang kita. Sehingga ini harus betul-betul biosecurity ini harus betul-betul diaktifkan. Nah, caranya bisa disemprot setiap saat ya, orang yang keluar masuk. Kemudian ada risiko mortalitas atau kematian. Nah, risiko mortalitas atau kematian itu ini bisa disebabkan oleh stres, bisa disebabkan oleh cuaca, dan bisa disebabkan oleh penyakit. Nah, tentu bagaimana caranya menanggulangi stres cuaca ini, saya kira saya tadi sudah jelaskan ya, terutama risiko cuaca iklim, yaitu cuaca panas dan cuaca dingin. Stres ini yang terkadang biasa tiba-tiba terjadi. Bisa karena ayamnya terlambat makan, bisa juga karena ayamnya ya tiba-tiba mendengarkan bunyi yang besar ya, sehingga ayamnya menjadi stres, berakibat ayamnya tidak mau makan lagi. Lalu kematian disebabkan oleh penyakit. Nah, untuk menanggulangi ini ada namanya vaksinnya, ada vaksin. Kemudian ada namanya kuratif, tindakan pengobatan. Kalau vaksin tentu tindakan pencegahannya. Nah, bisa sekarang ini tersedia banyak vaksinnya, obat-obat berupa vaksin untuk mencegah penyakit. Nah, selanjutnya ada juga risiko panennya. Kenapa muncul risiko panen itu? Karena mungkin overproduksi atau salah penanganan, atau bisa pada saat kita panen harga turun. Nah, tentu kalau ini terjadi, maka kita akan mengalami risiko pada saat panen ya. Risiko apa? Tentu kerugian. Nah, overproduksi di sini ya artinya bisa saja pada waktu bersamaan produksi kita banyak, kemudian orang lain juga ya memproduksi banyak, sehingga ketersediaan unggas atau produk unggas di pasaran menjadi berlebih. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Tentu harga akan turun. Kemudian ya salah penanganan pada saat panen ya. Ya, ada orang yang biasa menangani panen ayam dengan membuat ayam justru stres, dan pada akhirnya banyak yang mati. Kemudian harga turun ini ya, ini adalah risiko panen yang sering terjadi ya.
Nah, bagaimana cara menangani itu kalau harga turun? Ya, kalau masih bisa disimpang kita punya ayam, ya simpang aja. Ya, atau kalau misalnya kita memiliki peralatan yang bisa menyimpan banyak, ya sekalian dipotong kemudian dibekukan, nanti pada saat harga mulai naik lalu dilepas ke pasaran. Tapi ini tentu membutuhkan modal yang besar. Kemudian ada risiko pada saat diangkut, ya. Nah, salah penanganannya, risiko angkutan, salah penanganan. Ingat, unggas terutama ayam potong itu kalau salah penanganan dalam perjalanan banyak yang bisa mati, ya. Ya, pertama mungkin terlalu panas. Yang kedua mungkin tempat yang gunakan terlalu sempit sehingga terlalu padat. Akibatnya ayamnya bertumpuk. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, banyak ayam-ayam yang kita angkut itu mengalami kematian atau mortalitas. Jadi apa risiko apa penanganannya, ya? Ya tentu yang pertama, ya alat angkut yang harus kita persiapkan yang memadai, ya. Kalau bisa yang agak luas, yang agak besar, agar ayam yang kita angkut atau unggas yang kita angkut itu tidak terlalu padat. Nah itu. Kemudian selanjutnya risiko pemasaran ternak unggas, ya. Risiko yang sering dialami ketika kita memasarkan ternak unggas, ya. Ya, harga turun, produk tidak laku, persaingan ketat, pelanggan lari. Ya, kalau harga turun saya kira ini agak sulit kita karena ini adalah sentimental pasar, ya. Tidak bisa kita intervensi. Tapi bisa kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita memiliki freezer yang besar, ya silakan potong saja, ya, lalu simpan. Begitu pula pada saat produk tidak laku, ya, karena terlalu banyak. Itu bisa dilakukan manajemen risiko seperti itu, memotong kemudian menyimpan. Nah, kalau persaingannya misalnya ketat, ya tentu kita akan bermain harga dengan memperhatikannya, memperhatikan cost, ya, cost kita, ya, jangan sampai lebih besar cost kita dibanding dengan harga penjualan kita, tentu itu kita rugi. Kemudian pelanggan lari, kalau bisa, ya, ini pelanggan dijaga dengan baik dan kalau bisa dilakukan semacam perjanjian, ya. Jadi ada semacam mitra sehingga mereka tidak mudah lari kepada pelaku agribisnis ternak yang lain. Kemudian ada risiko pengolahan ternak unggas. Apa yang biasa terjadi pada risiko pengolahan ternak unggas? Ya tentu biasanya adalah salah olah, ya. Mungkin kokinya yang belum bagus, belum pintar, belum ada skillnya, diberikan kepercayaan, lalu mereka tidak bisa mengolah sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau pelanggan butuhkan, ya. Akibatnya pelanggan mengeluh. Kemudian, ya, setelah diolah biasa risiko yang paling banter itu adalah tidak laku. Nah, sekali lagi, kalau tidak laku, ya, kita harus memiliki tempat penyimpanan yang bisa menyimpan setiap saat, ya, agar bisa awet sehingga suatu saat bisa kembali dijual. Nah, kemudian manajemen risiko agribisnis peternakan subsistem penunjang, ya. Nah, pada setiap subsistem selalu ada risiko. Apa risiko pada lembaga diklat? Yang mungkin pertama adalah peserta diklat, ya, peserta diklat yang mengikuti diklat kita mungkin, ya, memiliki kemampuan di bawah rata-rata sehingga, ya, risikonya tentu materi-materi yang disajikan mereka tidak bisa serap dengan baik. Nah, gimana cara menangani terhadap peserta yang seperti ini? Tentu, ya, seorang pengelola lembaga diklat, ya, harus berusaha mengulang-ulang, ya, atau melatih dengan tekun sehingga peserta diklatnya itu bisa memahami dengan baik materi-materi pelatihan yang diberikan. Kemudian, ya, ketersediaan sarana yang terkadang tidak mencukupi. Ya, kalau ini yang bermasalah,
Dari segi sarana tentu ya harus disiapkan sarana yang lebih baik, dan tentu pemilik lembaga diklat atau instansi ini bertanggung jawab untuk itu. Kemudian risiko yang selanjutnya terkadang tenaga ahli yang kurang, ya, tenaga ahli yang kurang. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu harus ada mitra berusaha bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang memiliki keahlian dalam bidang yang dilatihkannya. Jadi tidak apa-apa kita bekerja sama bermitra dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pengkajiannya atau lembaga-lembaga penelitian ya pada setiap universitas yang sudah ada. Kemudian risiko lembaga perbankannya, tentu risikonya ini adalah terkadang yang dihadapi adalah dana yang digelontorkan macet, kemudian terkadang nasabah melarikan diri, ya, dan ini tentu ya risiko yang harus dihadapi, ya, bagaimana bisa menarik kembali nasabah yang misalnya lari, ya, kemudian tidak lagi membayar. Kemudian risiko lembaga penyuluhan, ya, ini terkadang yang dihadapi oleh para penyuluh kita adalah respon peternak yang tidak baik, ya. Terkadang ada peternak yang sukar diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan, sehingga diperlukan tenaga penyuluh di sini yang betul-betul ya bisa beradaptasi dengan peternak dengan pendekatan persuasif, ya, sehingga dia bisa mengajak peternak ya dengan baik. Kemudian terkadang juga kesulitan sarana prasarana, ya. Kemudian dukungan dari instansi terkadang juga tidak maksimal. Nah, ini harus disiasati, dimanage oleh penyuluh, ya, sehingga bisa berjalan apa yang mereka lakukan, sehingga insya Allah subsistem penunjang untuk usaha peternakan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian Ananda, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, ya. Dan ini yang saya sampaikan, ingat ini hanya pokok-pokok materinya, silahkan mengkaji lebih dalam, ya, banyak membaca untuk memperdalam materi kita. Saya kira cukup, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-upload catatannya pada Classroom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasruminallah fatul karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.